selanjutnya yakni tetap dari Mbak Itmatul Agnia. Halo, Assalamualaikum Mbak Itmatul Agnia. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Masih semangat kah? Semangat dong. Lihat peserta Alhamdulillah. ini antusias sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit gambaran saja. Mbak Itmatul Agnia ini lahir di Gresik pada tanggal 22 Oktober 1999. Mahasiswa di KV Universitas Negeri Surabaya dengan nama Instagramnya Itmamatul_Agnia, nomor WA-nya 0815 1550 1071. Ya baik, pemateri kita ini sudah berpengalaman baik dalam dunia freelance, pameran maupun program pengabdian. Juga mendapatkan kemampuan penghargaan yang cukup bagus juga tentunya, kemampuan software yang menguasai beberapa instrumen atau aplikasi editor berbasis desain grafis, dan tentunya organisasi yang cukup lumayan banyak dan terorganisir. Oke, baik. Tanpa menunggu waktu yang panjang, berikut langsung materi kedua, Photoshop dan Canva oleh Mbak Itmatul Agnia. Kepada Mbak Itmatul Agnia, disilahkan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Saya ambil alih ya. Saya berterima kasih untuk para peserta yang sudah bertahan sampai tahap sini ya. Wow, semangat sekali. Banyak sekali pesertanya. Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita masuk ke aplikasinya. Oh, sebentar. Saya lupa belum pencet share screen. Izin untuk share screen. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aku salam dulu ya, biar suasananya tambah adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita belajar bareng lagi di sini di sesi 2 dan terakhir. Ini nanti kita mau praktek dan untuk langsung ke penugasan seperti itu. Oke, pertama-tama di slide pertama ini adalah aku sudah berusaha untuk merangkumkan beberapa 5 poin ya yang sudah berhasil aku rangkum karena aku baca di tema dari event ini itu bijak sekali seperti ini. Kreativitas tanpa batas dengan desain berkualitas melalui aplikasi Photoshop dan Canva. Ini berarti tidak boleh memihak kepada salah satu aplikasinya kan ya. Jadi di sini saya berusaha rangkumkan untuk kita apa keunggulan dari masing-masing aplikasi tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ke nomor 1. Keunggulan dari Photoshop adalah investasi yang bagus. Maksudnya apa? Photoshop sudah tahu kan, Photoshop adalah aplikasi berbayar. Dan kalau kita belum bisa bayar, kita untuk menginstalnya harus nge-crack. Oke, dan itu kalau misalnya kita mau bayar nih, lalu kita buat kerja. Nah, itu adalah investasi kita yang menurut saya itu dan menurut para desainer itu menguntungkan sekali. Kita beli aplikasinya lalu kita menjual desain kita yang berkualitas tinggi tentunya, karena dengan Photoshop kita bisa melakukan apa aja dan itu akan balik modal gitu, balik banyak modal. Maka dari itu bisa dikatakan kalau kita beli Photoshop itu merupakan investasi yang bagus. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan Canva? Apakah Canva punya fitur yang bagus atau gini-gini. Nah, ini dia poin positifnya. Canva itu bagus buat kita
yang belum punya modal untuk membeli aplikasi. Nah, ini pengalaman pribadiku sebagai mahasiswa yang belum bisa membeli aplikasi yang semahal Photoshop, Canva adalah pelarian kita. Nah, untuk memang tidak bisa membuat desain yang sangat expert Photoshop, tapi kita coba cari pekerjaan yang ringan-ringan seperti pekerjaan membuat konten-konten edukasi, konten-konten di sosial media sekarang banyak ya lowongan jadi konten kreator di Instagram mereka itu. Nah, untuk bekerja di seperti itu sebagai profesi admin sosial media seperti itu, kita punya Canva aja itu sudah cukup, dan Canva itu free, bisa kita jual kembali seperti itu. Lalu ke nomor 2, Photoshop itu lebih banyak variasi alatnya. Jadi di sana itu banyak banget tool-tool yang tidak dimiliki oleh software-software lain, oleh Canva bahkan software-software lain. Jadi menurut saya ya, dan menurut YouTube yang saya tonton itu, Photoshop itu memang nggak ada software yang bisa menyaingi. Jadi memang variasi alatnya itu banyak banget dan lengkap. Nah, kalau lalu poin positif apa nih dari Canva yang bisa menyaingi itu? Canva punya poin ini, banyak template yang menginspirasi. Oke, dan ini dari poin yang sangat plus banget buat kita yang harus harus kerja cepat, tiba-tiba dikasih tugas lalu harus deadline cepat, gimana lagi ini adalah tugas atau pekerjaan gitu kan. Nah, tiba-tiba ngeblank, nggak ada inspirasi, dan langsung aja ke Canva. Di sana banyak sekali template-template yang bisa kita cocokkan dengan tugas kita atau kebutuhan kita seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu di Photoshop itu untuk kita yang ingin totalitas dalam berkarya. Jadi kita ini mau bikin masking, mau bikin poster yang kayak poster-poster film-film action gitu, bisa di Photoshop, manipulasinya lengkap sekali di sana. Untuk kita yang suka berlama-lama, untuk kita yang perfeksionis, ingin semuanya itu bagus tanpa ada celah, itu di Photoshop itu sangat mendukung sekali. Nah, Canva apa nih yang bisa menyaingi poin itu menurut saya, untuk mengerjakan deadline dengan tepat waktu. Jadi ada kalanya kita ya, pasti di sini aku yakin ada kita yang kalau membuat sesuatu atau sedang berkarya atau sedang mengerjakan sesuatu tugas atau apa itu sukanya itu perfeksionis. Jadi kalau ada celah itu kepikiran nggak bisa tidur, dan ini harus harus bagus, pokok harus perfect, harus sempurna. Nah, itu juga ada poin negatifnya kalau kita terlalu perfeksionis itu, kita biasanya itu telat ngumpulin tugasnya atau ngumpulin kerjaan kita. Nah, itu poin negatifnya. Nah, di situ kita bisa ditolong oleh Canva. Jadi kalau kita lagi dikejar-kejar deadline, nggak bisa lama-lama, langsung aja kita ke Canva, langsung kita cari inspirasi di situ dan edit-edit di situ. Seperti itu. Lalu poin yang keempat adalah Photoshop bisa mewujudkan imajinasi kita. Jadi saat kita punya imajinasi yang sangat liar, lalu kita ingin nih membuat kayak gini, pokoknya aku pengen buat gini, nah itu bisa, insya Allah bisa. Sepengalamanku itu bisa semua di Photoshop. Pokoknya kita bisa cari tutorialnya, lalu kita imitasi, wah itu semuanya bisa. Berbeda sama Canva yang misalnya kita kepengennya tuh kayak gini, aku punya konsep desain kayak gini nih, bagus ini buat solve the problem, karena problemnya begini, jadi konsep desainnya tuh harus gini. Betul, kalau di Canva kadang kala itu sering ya juga aku ngalamin, kok template-nya nggak ada yang cocok sama imajinasiku, kok gini semua, nggak bisa ini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kalau di Canva nggak bisa gitu, di Photoshop pasti bisa, karena itu fleksibel, kita mau apa aja itu bisa di sana itu. Nah, tapi tenang, Canva juga punya nilai plus, yaitu dia bisa menginspirasi kita. Nah, kalau buat pengguna foto, buat kita yang banyak ide dan ingin mewujudkannya, silakan pakai Photoshop. Dan buat kita yang sedang dalam keadaan nggak ada inspirasi tapi harus kerja, harus mengerjakan sesuatu, kita bisa pilih si Canva gitu. Karena Canva bisa menginspirasi kita kalau kita dalam keadaan yang
kurang ide seperti itu ya, karena manusia kan balik lagi ya, kadang moodnya bagus, kadang moodnya lagi kurang. Nah, kita itu bisa otak-atik di dua aplikasi ini tetap berguna, tetap ada positif dan negatifnya dari kedua aplikasi ini. Lalu yang kelima adalah ini untuk spesifikasinya ya. Photoshop adalah aplikasi untuk memanipulasi foto. Nah, jadi kalau kita ingin memanipulasi foto, ya jangan ke Canva, karena Canva toolnya kurang. Kalau kita mau memanipulasi foto, kita ke Photoshop seperti itu. Nah, kalau kita lagi mau nge-layout nih yang gampang-gampang, itu saranku, aku juga pribadi lebih nyaman kalau layoutnya di Canva. Karena di Canva itu, kenapa? Karena di Canva itu ada grid otomatis, kayak garis itu otomatis langsung ada, seperti waktu kita tadi mengamati poster merah ya, itu kan ada garis dari atas sampai bawah itu kenceng. Nah, itu gimana caranya kok bisa lurus? Maaf, kok kenceng, lurus. Nah, itu caranya pakai grid. Nah, di Canva itu support banget buat garis-garis seperti itu, sudah muncul secara otomatis, gampang banget. Meskipun di Photoshop ada, tapi untuk yang versi lama mungkin belum ada ya, yang versi baru 2020 udah ada. Oke, seperti itu. Setelah kita tahu kelebihan dari masing-masing kekuatan dari masing-masing dua aplikasi ini, mari kita langsung lihat contohnya. Gimana sih kok? Apa sih kok imajinasi, kok inspirasi gitu ya? Langsung kita ke slide berikut. Oke, ini adalah contoh karya yang saya garap di Photoshop. Nah, ini adalah karya branding event. Mari kita teliti, mari kita bedah ya, mulai dari poster. Nah, ini untuk teman-teman nih bisa perhatian sampai nanti boleh perhatian di poster, karena ini aku mau bocorin untuk tugasnya nanti ada hubungannya sama poster ya. Oke, seperti itu. Oke, langsung kita bedah aja ya. Nah, ini ada hubungannya sama imajinasi dan kebebasan tadi kalau di Photoshop. Karena ini, nah kalau di Canva nggak bisa guys kayak gini, menurutku. Soalnya ini sangat luas sekali dan bervariasi. Oke, kita bedah mulai dari poster. Mulai dari poster ya, ini poster. Ini adalah event tanam mangrove. Lokasinya di Anyar, di Gresik. Jadi di sana ada kayak pantai gitu, pesisir pantai, lalu ada panitia yang mengadakan event tanam mangrove untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari abrasi laut. Nah, itu. Nah, ini adalah branding eventnya. Seperti itu. Di konsep desainnya poster ini ada sebuah anak, dia itu menjadi raksasa, karena dia berimajinasi menjadi penguasa, jadi dia bisa melindungi alam seperti itu di idenya ya. Lalu dia lagi ngecek pohon mangrove yang ada di situ. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini saya buatnya pakai brush dan pakai jadi gambar satu-satu untuk ininya, dan untuk bayangannya juga satu-satu seperti ini. Nah, yang pasti di Canva tidak bisa seperti itu. Jadi, saya bisa mengekspresikan imajinasi saya semaunya saya di Photoshop seperti itu. Oke, setelah sudah di poster, kita ke banner. Nah, di banner ini aku bisa mainin variabelnya. Jadi, ini tetap satu konsep nih, tapi ada perbedaannya. Kalau di sini nggak ada bayi-bayi mangrove, ya bayi. Nah, kalau di sini ada bayi-bayi mangrove. Nah, ini kecil-kecil ini. Nah, ini aku sengaja kasih buat nanti ceritanya itu surprise buat para pendatangnya, peserta event ini ya. Kalau di pamflet ini kan publikasi belum ada bayinya. Nah, kalau di banner saat mereka datang di lokasi itu udah ada bayi-bayinya. Lucu ya kayak gitu. Aku maunya mereka mikir kayak gitu, makanya tak tambahin seperti itu. Nah, kembali lagi kalau di Canva nggak bisa seperti itu, karena di Canva itu template-nya biasanya maksimal 7, yang free ya, yang nggak pro, 1, 2, 3 lembar, dan tidak
tidak sefleksibel ini, tidak semaunya kita. Misalnya kita mau kayak aku mau ingin tadi kasih bayi di di bannernya. Nah, kalau di Canva belum tentu bisa kayak gitu karena kita harus manut kepada template-nya. Seperti itu. Atau misalnya kalau kita bisa ngedapetin ilustrasi bayi mangrove, yaitu style desainnya itu beda. Jadi nanti pengaruhnya ke prinsip tadi yang Unity jadinya beda style ilustrasinya. Seperti itu. Lalu lanjut lagi ke stiker. Ini adalah stiker. Aku coba mainin di sini biar stikernya itu nggak sekedar, biasanya kalau biar cepat kan cara buat stiker itu dikecilin, ukurannya dikecilin kan ya, atau banner terus ukurannya dikecilin se stiker lalu dicetak. Nah itu aku coba update gali-gali lagi gimana biar stiker itu mau dipakai sama orang yang nggak mau ketahuan kalau habis 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 mengikuti sebuah event. Jadi stikernya itu kayak stiker beli itu biasanya dibeli karena estetikanya. Pernah nggak sih kalian beli stiker karena estetika? Nah, seperti itu. Aku pengen ada pengalaman seperti itu di branding event ini. Maka dari itu, aku pisahin ada ilustrasi si Ade ini lagi nanam bayi mangrove. Nah, ini custom lagi nih. Imajinasinya berkembang lagi karena dari sini ini kan adiknya cuma pegang batang mangrove yang udah dewasa. Nah, ini si adiknya pegang batang mangrove yang masih bayi, dia nanam di sini, seperti itu. Nah, kalau di Canva tentu saja tidak ada ya, harus manual seperti ini, Pindah lagi nih, pindah lagi ke tote bag. Nah, tote bag ini aku setiap merchandise yang dipunyai oleh event ini itu beda-beda. Jadi aku maunya itu waktu waktu ngerancang ini yaitu peserta yang ada di situ itu kalap waktu ada toko merchandise kan ya. Itu kalap karena merchandise-nya itu ilustrasinya itu beda-beda. Jadi pernah nggak sih kita pengen suatu barang tapi barang itu variasinya tuh banyak dan kita itu mau cobain semuanya, bukan cuman barang mainan aja, tapi misalnya aja makanan, ingin coba rasa ini, rasa ini, rasa ini. Nah, aku pengennya itu kayak gitu, maka dari itu setiap merchandise ini aku kasih keunikan satu-satu biar nanti itu peserta yang datang itu mau membeli merchandise seperti itu. Nah, ini coba aku kasih keunikan, ada kura-kura yang di mana-mana itu nggak ada kura-kuranya. Seperti ini kura-kura yang sedang ada di batang mangrove. Tentu saja, sekali lagi di Canva ini nggak bisa. Oke. Lalu, untuk topi. Topi ini juga saya kasih bayi yang di mana-mana juga nggak ada. Seperti itu. Lalu di notebook juga, ini tinggal saya banner. Nah, ini kenapa sama? Karena ini bukan merchandise. Karena yang merchandise kan yang notebook ya. Lalu untuk yang bannernya ini nggak bisa dibawa pulang. Jadi ya kita salin aja untuk ke kenang-kenangannya seperti itu. Lalu untuk pin ini saya pikirkan kemarin itu buat orang-orang yang suka simbolik dan kadang-kala ada orang yang nggak suka gambar manusia. Nah itu aku kasih tangan melayang aja seperti ini. Nah kalau ditempel di tas mungkin jadi unik dan jadi wow, orang ini cinta banget sama lingkungan gitu. Kalau dilihat-lihat. Lalu ada lagi untuk merchandise pot ini aku kasih ombak biar apa? Biasanya kalau pot lalu ada pot kecil ya, itu biasanya ditaruh di samping di meja kerja di samping laptop. Nah, kalau kerja kan biasanya ada sesi sumpek ya, sesi sumpek. Nah, itu saya kasih deburan ombak biar yang lihat itu ayem seperti itu. Lalu ini untuk untuk story Instagram karena tidak Mercedes jadi boleh disamakan dengan ini seperti itu. So variasi itu dan kalau kita maunya memang segini itu tentu saja aku sarankan kita pakai Photoshop karena untuk eksplorasinya akan lebih asyik di sana. Kita bisa bebas untuk menurutin apa maunya kita di sana. Dan kalau di Canva itu terbatas. Oke, ini tadi brand event ya. Brand event ini untuk pengetahuan saja. Ini tugas kuliah saya dan ini fake event ya, event hayalan seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh kasus yang lain. Ini nggak fake, jadi beneran. Ini beneran untuk UMKM.
Ini juga karya Photoshop ya. Ini karya digital imaging. Kalau tadi itu ilustrasi gambar pure dari brush gambar satu-satu. Kalau ini pengolahan foto, lebih ke pengolahan foto yang bisa kita garap di Photoshop seperti itu. Ini adalah branding UMKM Sinom. Ya, dari sini dulu ya. Ini adalah poster. Lalu ini ada gelas minum yang besar seperti ini di dalam gua. Lalu ada tangan besar banget, tangan raksasa yang mau mengambil sinom ini. Lalu ada tulisan kecil, temukan keunikan sinom sealami gua tak terjamah. Jadi aku mau menyampaikan kalau sinom dari ini cap kelapa ini itu alami banget, nggak banyak tambahan seperti airnya kebanyakan atau banyak manisnya. Aku ingin menyampaikan seperti itu kepada para audiens. Jadi aku gambarkan seperti ini. Dan tentu saja kalau kita mau bikin seperti ini di Canva tentu saja tidak bisa ya. Ini ada permainan cahaya. Jadi ini gelasnya kan asalnya foto ya. Lalu ini biar kayak ada di dalam gua, tentu saja ini ditambahin gelap-gelap di sebelah sini. Lalu untuk tangannya juga ini hasilnya kan nggak PNG kayak gini ya. Lalu kita transparankan backgroundnya, lalu di belakang ini kita kasih cahaya karena ceritanya ada di luar sana, lalu yang ada di dalam sini kita gelapkan, jadi kayak dia masuk ke dalam gua. Nah, teknik-teknik shading-shading seperti ini di Canva nggak bisa, jadi kita harus di Photoshop. Ya, ide seperti ini. Lalu untuk selanjutnya ada poster ini untuk poster kalau si klien kita itu lagi mau update ini hari ini ada sinom nih ready, silakan dibeli. Nah, seperti itu. Di sini saya nggak terlalu banyak manipulasi tempel-tempel seperti di sini, tapi di sini permainan warna custom. Jadi kalau di foto aslinya itu warna sinomnya nggak secerah dan menggoda ini, guys. Nah, tapi berhubung ini iklan, jadi harus sangat-sangat menggoda dan harus ngejreng banget dan dinotis sama si audien, maka kita harus manipulasi warnanya. Nah, tentu saja kalau di Canva ada ya, kita ada pengaturan adjustment, tapi di Photoshop lebih kompleks dan kita bisa custom dengan semaunya kita, seperti itu. Lalu ini adalah poster. Ini adalah poster. Kalau ini tadi saya ya poster juga bisa diposting di digital, tapi ini tadi rencananya saya buat billboard seperti itu. Ini juga poster, tapi poster untuk lengkapnya ini karena ada harga dan untuk alamat si UMKM-nya. Ini juga sama manipulasi dari foto biasa di atas kertas. Saya foto sendiri, ini untuk botolnya dan ini untuk bahan-bahannya. Biar rapi saya tata seperti ini, dan ini botol juga. Yang tentu saja kalau di foto aslinya itu nggak secerah itu. Nah, kalau di Photoshop kita bisa manipulasi, cropping gambar-gambarnya di kanan kiri, kotor-kotorannya kita bisa bersihkan semuanya, kita bisa perbaikin lightingnya biar terasa sangat manis, terasa segar dan menggoda, seperti itu bisa kita lakukan di Photoshop seperti itu. Oke, setelah sudah membedah-bedah kemampuan apa aja yang bisa dilakukan oleh Photoshop, manipulasi foto dan juga drawing ya, digital painting ya, yang tadi yang pertama. Kita sekarang coba lihat karya di Canva. Oke, ini untuk contoh karya saya yang saya kerjakan di Canva. Mungkin diam dulu, kita bisa bandingkan dengan karya yang tadi. Oke, karya di Canva, kalau saya boleh narik kesimpulan ya teman-teman, karya di Canva ini nggak kalah bagus komposisinya, lalu prinsip-prinsipnya dan sebagainya itu nggak kalah sama kita garap di Photoshop secara manual dari awal kita memeras ide-ide itu. Nah, tapi seperti tadi kelemahannya tidak bisa kita mainkan kalau kita mau proyek desain yang kompleks dan mau kita samakan banyak itu karena template-nya terbatas. Ini contohnya ya. Ini saya buat konsumsi pribadi saya yang saya cukup puas banget dengan desain ini.
ini adalah saya buat jadwal kuliah saya, buat lock screen HP lah biasa anak kuliah ya, biar semangat kuliahnya. Jadi saya buat di Canva cepet-cepetan, dan saya juga kagum kok bagus banget ya, dengan saya cuman setengah jam aja buat ini dan bisa sebagus ini tanpa saya harus menggambar bunganya dulu. Terlebih dahulu saya cari fontnya, lalu download dulu, lalu saya cari warnanya biar bagus, antara pink, lalu kuning, lalu ungu, tanpa saya harus cari seperti itu, tanpa saya harus mikirin shape-nya biar komposisinya bagus gimana. Itu dengan setengah jam aja itu sudah sebagus ini. Nah, dengan kata lain, estetika itu bisa disalahkan dan Photoshop itu seimbang. Seperti itu. Lalu yang kedua ini saya pernah dapat proyek cepet-cepetan juga, disuruh juga untuk buat ini ya, biasanya kan ada parcel. Nah, itu ada ucapannya. Nah, ini saya wow banget nemu template ini karena ini ada ilustrasi jajanan tradisional kan yang jarang banget. Tentunya kita sebagai orang yang suka desain bantu desain ya, kita tuh kepengen ada unsur tradisional gitu dari Indonesia, karena event kita kan juga ada Indonesia, tapi banyak-banyaknya itu aset-aset yang bagus itu kayak ambu-ambu luar negeri gitu. Dan ini saya kagum banget, ada lemper gak sih ini, lemper yang dibungkus daun-daun gitu. Ya ampun, bagus banget. Dan ini tanpa saya harus memikirkan warna ungu, hijau, dan ini kan perpaduan yang bagus banget dah ya, dan dipadukan dengan ilustrasi yang bagus tanpa saya harus membuat satu persatu dan udah ada template-nya. Itu memanjakan banget, memanjakan sekali, dan hasilnya bagus, sangat memuaskan sekali. Seperti itu. Lalu ini saya mau cerita lagi untuk yang di tantangan kita di Canva itu ada juga tantangannya guys. Jadi nggak melulu kita enak-enakan. Seperti kasus ini, saya buat banner untuk KKN saya yang semester kemarin, saya KKN. Nah, ini saya puas banget sama desainnya. Jadi saya waktu itu kepepet, aduh gimana nih, jadi saya langsung aja ke Canva cari inspirasi, aduh mana yang bagus ya ini. Oke, saya nemu. Nah, lalu kasus lagi nih, waktu kemauanku itu tak drop di template-nya, kan udah jatuh cinta nih pertama-tama sama template di Canva, lalu tak drop di sana, ternyata kepanjangan. Kan biasanya KKN itu kuliah kerja nyata gitu ya. UNESA itu Universitas Negeri Surabaya, lalu 2021 panjang banget. Tapi template-nya itu cuman satu kata, dua kata aja. Nah, itu tantangan buat kita, gimana bisa jiwa kita dan jiwa desainer template-nya di Canva itu menyatu, itu bagaimana. Nah, itu tantangannya menurutku kalau pakai Canva. Meskipun kita bisa cepet-cepetan di sana, tapi kita harus pinter-pinter memahami desainer template-nya juga, agar desain kita itu bisa kawin sama mereka gitu loh. Oke, bisa dipahami kan ya. Kadang kan kita pernah itu lalu kita drop kebutuhan kita, ternyata lah kok jadi gini, kok nggak bisa bagus kayak template-nya tadi, aduh penipuan. Nah, sebentar itu jangan kita nyalain template-nya, Kak. Nah, kan ada baiknya juga kita introspeksi diri, karena kita nggak bisa sesuaiin maunya kita dan maunya desainer template-nya, seperti itu. Nah, lalu ini ada kasus lagi yang menurutku aku sangat ditolong banget sama Canva, itu waktu aku ada kerjaan untuk membuat thumbnail YouTube dan aduh lah, lupa deh namanya deh, author. Aduh maaf ya, lupa namanya, pokoknya belakangnya YouTube loh, biasanya kan ada kayak ini, aku puterin aja. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah akhir-akhir YouTube, dan nanti itu ada kayak video rekomendasi setelah melihat video ini tuh apa gitu. Nah, ini ada tantangan, si klien itu maunya aku tuh buat no gini, Mbak. Nah,
itu dalam waktu sehari aku harus selesaiin, dan gimana aku nggak tahu apa-apa soal YouTube gitu. Aku biasanya garapnya itu Instagram gitu-gitu. Nah, langsung aku ke Canva, lalu aku lihat, aku kasih kasih keywordnya, ternyata di sana sudah aku bisa riset di sana, riset sekalian di sana. Jadi kayak tadi kita solve the problem ya, itu kita cari solusinya itu langsung di Canva itu bisa. Jadi bagian-bagian apa aja yang harus ada di thumbnail YouTube itu gimana. Nah, ternyata aku nemukan kalau di thumbnail YouTube itu harus ada foto pembicaranya gitu. Karena pasarnya itu memang begitu. Lalu tulisannya itu harus gede-gede, nggak boleh kayak poster kecil-kecil, kan nggak apa-apa ya karena banyak informasinya. Kalau thumbnail YouTube nggak boleh kecil-kecil karena thumbnail YouTube kan kalau di layar kan segini-gini ya, segini-gini cuman. Nah, itu gimana caranya kotaan sekecil itu bisa bersaing dengan YouTube lain. Nah, itu gimana caranya? Ternyata dengan cara membuat judul yang dikit tapi tulisannya itu besar dan menarik. Nah, ternyata lingkupnya YouTube, desain YouTube itu ada di situ. Nah, semua pengetahuan itu bisa aku dapatkan hanya dengan scroll-scroll template yang ada di Canva. Jadi belajar hal baru cuman dari website Canva aja, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, aku juga mau sharing gimana pengalamanku waktu aku udah jatuh cinta sama template di Canva, tapi aku juga mau behavior ideku. Aku mau mengembangkan ideku jadi seperti yang di atas tadi. Coba aku lihat ya, sebentar. Oke, ini adalah pengalamanku waktu KKN kemarin juga. Oke, ini adalah template dari sini, teman-teman. Sebentar, ketutupan. Oke, ini. Waktu pertama kali datang ke Canva dan aku ingin membuat feed IG, aku jatuh cinta dengan template ini. Tapi aku berpikir, lah gimana nih, aku maunya feed IG nggak monoton kayak gini terus. Aku maunya itu bervariasi, tapi tetap ada variabelnya. Jadi kayak tadi branding tadi, ada identitas yang sama berupa jas itu kan formal ya, kayak anak kuliah itu formal, berilmu dan sistematis gitu. Nah, tapi aku maunya bervariasi, gimana cara maininnya. Nah, kalau cari ilustrasi seperti ini di asetnya Canva, nggak mungkin ada sampai banyak banget. Nah, maka dari itu gimana cara mengawinkan karepku dan karepnya desainer template-nya? Solusinya adalah aku custom ilustrasi sendiri, seperti itu. Jadinya seperti ini. Ini feed IG KKN-ku yang covernya itu aku custom. Jadi ini ceritanya nanti itu ada banyak fashion dari mahasiswa yang untuk aku jadikan di permukaan ini. Ada yang pakai kemeja, pakai kaos, pakai blus, seperti itu. Jadi bervariasi tapi tetap satu konsep, pakai jas alma mater biar bangga ya anak KKN, seperti itu. Nah, jadi bisa kok kita kawinin ide kita dengan ide si template itu dengan ya tentu saja saya buatnya ini bukan di Canva untuk ilustrasinya ya, saya buatnya di Inkscape begitu. Oke, teman-teman. Di sini mungkin untuk contoh-contohnya sudah ya. Untuk selanjutnya saya akan langsung ke praktek pembuatan. Kita mulai dari Photoshop dulu. Oke, langsung saja ya. Ini saya mau sharing gimana cara saya buat poster ini. Poster UMKM. Nah, ini adalah poster yang menurut saya rapi sekali untuk jajanan tradisional, bisa dikemas dengan rapi dan menggoda seperti iklan Fanta gitu ya. Oke. Bahan dasarnya guys adalah ini. Akan membuat di sini. Ini adalah bahan dasarnya.
Ini sudah saya berusaha sekali dengan lighting yang sangat wow, banyak sekali sampai saya berusaha untuk menghilangkan bayangannya agar nanti di Photoshop itu mudah. Oke, langsung saja ya kita praktek. Nanti mungkin saya agak diam kalau lagi kerja ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman nggak ngantuk kan ya? Ayo semangat ya. Oke, langsung saja kita buka Photoshop-nya. Kebetulan Photoshop saya ini 2020. Kita buka dulu desktop-nya. Oke. Ini kita buka dulu filenya yang sudah saya pernah buat dulu. Jadi ini kita buat nanti copy paste teksnya kan banyak biar nggak usah ketik ulang lagi ya. Jadi saya buka aja. Lalu kita juga mulai dari ininya, mulai dari bahan-bahannya ini. Langsung kita drag Photoshop seperti ini. Lalu taruh di sini. Oke, bentar. Oke, sudah siap. Ya, boleh. Ini sambil kita perkenalan juga sama tool-toolnya ya. Oke, di sini untuk selection-nya untuk menyeleksi objek ini, aku pakai di sini klik kanan ada object selection tool. Ini baru ada di Photoshop 2020 aja. Jadi untuk yang versi lama bisa menggunakan temannya ini tadi, Win tool. Itu enggak ya sih? Bentar masih loading. Oke, dengan sangat ajaib langsung terseleksi seperti ini ya. Wow banget. Wow banget. Waktu saya zaman dulu buat yang poster itu guys, saya belum pakai yang 2020, saya pakai yang CS6 dan itu saya harus pilihnya itu pakai ini quick selection tool. Oke, karena ini belum diseleksi semuanya, kita koreksi aja. Kita tambah nggak kelihatan ketutupan sama ini. Tambah ya, tambah. Kita di sini, oke sudah terseleksi merahnya. Lalu ini kita hapus, untuk bayangannya ini nggak mau kita ikutkan, jadi kita minus saja seperti ini. Oke, kita mau ambil ininya aja, lalu kayaknya ini belum ini. Ini aku aktifkan buat tombol-tombol yang aku petek ya guys, biar kalian bisa tahu apa aja tombol-tombol yang aku petek. Kok petek sih, pencet yang aku klik. Ya, udah rapi. Oke, aman kayaknya ya, sampai bawah. Sudah aman. Oke, Ctrl 0 buat semuanya. Lalu setelah itu Ctrl J, ini buat duplikat. Jadi ini sudah punya dua layer. Yang layer baru ini sudah hanya botol dan apa ini namanya, lali aku. Kunyitnya. Jadi waktu ini kita hidden, nah dia sudah PNG. Selamat, gampang banget kan ya di Photoshop, ajaib. Oke, sekarang kita urus warnanya. Warnanya ini ada di sini. Filter, kamera raw filter. Oke, ini buat yang CC, Photoshop CC, teman-teman yang punya Photoshop CC ada kamera raw-nya, tapi buat yang CS6 ada juga, tapi diatur dulu saat kita memasukkan gambar JPEG nanti akan langsung ada kamera raw-nya. Seperti itu, agak beda sedikit. Tapi kalau misalnya teman-teman punya Adobe Lightroom-nya bisa di situ. Jadi fungsinya kamera raw ini mirip, hampir sama banget sama Lightroom. Oke, kita konsentrasi ya. Kita maunya si coklat ini jadi orang yang sangat menggoda. Kita main exposure-nya coba. Oke, lalu coba di kontrasnya.
Oh ya, boleh juga kalau teman-teman masih kebingungan gimana warna yang bagus itu, download dulu, lihat dulu referensi di internet gimana bisa. Oh, aku dulu ini contohnya itu di minuman jeruk. Jadi aku download gambar minuman jeruk yang menggoda itu gimana, warna orange-nya. Nah, itu aku samain di situ. Oke. Karena ini udah kebayang, jadi kita kira-kira aja ya. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan guys, kalau kita memang nggak bisa bayangin tuh ya nggak apa-apa, ya cari referensi aja. Tuhan menciptakan internet buat kita ya kan. Oke, oke ya, hebat banget. Sampai sekarang sudah sangat menggoda guys. Kita tinggal goda sedikit lagi. Mental para audiens ya yang kita sasar biar mau beli. Oke, bentar, masih kurang kuning. Di sini ada pengaturan warnanya untuk bisa kita gunakan. Ini masih kurang orange menurutku. Oke. Oke, segini cukup. Nah, di sini kita bisa simpen filter ya, guys. Jadi di keistimewaan ini namanya istilahnya adalah preset ya. Mungkin teman-teman udah familiar sama nama preset. Jadi gampangannya kita nyimpen pengaturan ini untuk sinom kita yang satunya biar nanti nggak ngatur manual lagi dan langsung sama gitu. Ini klik 3 garis di sini, save setting. Save. Oke, bentar. Kita beri nama presetnya misalnya sinom sinom save. Oke, sudah kesimpan dan nanti pengaturannya bisa langsung kita terapkan di botol kita yang satunya. Kita klik OK dan voila, sudah sangat menggoda. Oke, sudah beres satu foto, lalu kita masuk ke foto satunya. Aja sini dan ke sini ya, nanti ketumpuk jadi kita ke sini. Prosesnya sama ya seperti tadi, karena ini sudah CC 2020, kita tinggal ini. Aku coba contohkan dulu yang pakai ini ya, quick selection ya. Mungkin buat teman-teman gampang banget kok, tinggal diginiin aja tuh udah keseleksi semuanya. Ini kebetulan tadi ini penataannya agak nggak jelas ya, nggak bagus gitu ya, bagus yang sana. Jadi kita pakai yang sana aja tadi. Ini kita cuma butuh botolnya aja. Seperti itu. Setelah udah terseleksi, kita lihat-lihat lagi, nggak ada yang gupil, nggak ada yang ketinggalan. Oke, langsung saja kita Ctrl J. Hide. Nah, ini udah rapi. Bagus. Lalu langsung ke filter, lalu kamera raw filter. Oke, karena kita tadi udah punya presetnya, kita load setting. Sinom ubu, open. Oke, langsung ke editor. Jadi kita kayak punya filter DIY DIY gitu loh guys. Kita bisa bikin filter, lalu kita bisa terapin di foto-foto kita. Nah, catatannya kalau kita mau terapin filter itu fotonya itu sama guys, jadi di satu keadaan yang sama. Jadi misalnya kalau kita foto siang nih, lalu kita juga punya foto waktu kita malam, itu nggak bisa ya satu preset buat dua foto itu, karena apa, pencahayaannya itu udah beda. Jadi nanti kalau kita nerapin filter yang sama, hasilnya juga bakal beda seperti itu. Langsung kita oke aja. Oke, asetnya udah beres. Sekarang kita mau bikin undernya. Lalu ukuran buat story IG itu berapa? Bentar, aku lupa guys. Aku mau browsing dulu. Ini tadi kayaknya aku udah browsing. Ini. Ukuran story adalah 1080 kali 1920 pixel. Oke, udah cocok ya. Portrait, create.
Oke, kita sudah punya seperti ini. Kita tinggal drag aja si dianya ini ke sini, dan kebesaran, Ctrl T. Untuk Photoshop 2020 ini, kalau kita main di sini, ini kejaga guys skalanya. Tapi kalau kita masih ada di Photoshop CS6, kita butuh ada di pojok sini, lalu klik Ctrl. Tapi ini udah CC 2020, jadi aman buat gedein kecilnya. Oke, siap. Lalu ke foto aset satunya, jangan lupa di layer yang benar, lalu kita drag ke sini. Oh, salah, tadi belum tak centang, guys. Maaf, maaf. Ctrl T, ke skala. Ada di sebelah sini, lalu kita centang nih. Oke, jangan lupa ya. Lalu ininya, tadi belum beres. Ctrl T, kita kecilin. Kira-kira kita bandingin aja stikernya ini. Besarnya berapa. Oke, centang. Oke, udah beres. Cantik banget. Tergoda banget. Oke, kira-kira jadi seperti ini. Kalau kita shift di layernya ini, maka dia bisa keangkat jadi 2. Oke. Kontrol minus untuk zoom out ya. Kita mau tambahkan headernya di sini seperti contoh tadi. Ini dan ini diambil dari, kita bisa manipulasi karena nggak punya logonya ya, kita ambil dari mereknya Sisino. Ini dia. Sini kebetulan punya ini. Lalu kita drag aja. Buat file baru, jangan ditumpukin. Oh iya, ditumpukin guys. Karena bisa langsung kita manipulasi. Ya, seperti ini. Karena ini masih belum nerawang ya. Jadi kita mau nerawangin dulu. Dengan cara, ini kalau kebetulan background-nya putih, bisa nih kita langsung di sini. Tapi kalau misal background-nya ini nggak putih, kita butuh menghapus background-nya. Gimana caranya? Padahal ini kompleks banget. Di Photoshop tenang guys. Kita pilih select. Oh maaf, belum tak centang. Kita pilih select. Lalu color range. Tadi kita pilih yang putih. Oke, bismillah ya. Lalu kita pilih OK. Kok ada kesalahan kayaknya. Terus Z. Oke, kita ulang ya. Select color range. Ini. Oke. Kok kepilih semua ya? Ctrl D untuk deselect. Untuk sementara karena ini di backgroundnya kebetulan putih ya, jadi kita nggak usah hapus backgroundnya, udah aman. Ctrl T. Oke, di sini kita mau bikin grid. Ini enter dulu. Enter ini sama dengan centang di sini. Bikin gridnya tinggal kita tarik dari kiri seperti ini. Kira-kira di sini biar rapi pakai grid ya. Kayak yang poster merah tadi. Bentar. Seperti ini, lalu ini juga di sini. Oke, lalu yang ada di bawah. Oke, sudah aman. Nah, dari sini kita bisa kontrol ini. Tulisannya 4-nya ini harus ada di grid. Oke, ini harus ada di sini. Lalu ini jangan sampai keluar dari grid. Kita coba kecilin sedikit. Ke sana. Oke. Lupa atas sedikit. Oke, sudah beres.
Untuk headernya sudah beres, lalu kita sekarang isi yang di bawah. Ini kayaknya kurang ke atas sedikit. Untuk teks, gampang banget kita bisa pilih. Kalau kita mau teksnya itu single dan nggak paragraf, kita bisa langsung klik seperti ini. Di sini, lalu kita ketik-ketik seperti ini. Nah, ini udah. Tapi di sini kan tadi tulisannya banyak nih ya. Jadi kita bikin paragraf biar nanti bisa kita atur paragrafnya. Oke, lalu kita bentar hapus dulu. Oke, tarik seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa di grid-nya tadi ya. Oke, sudah. Lalu kita copy dari sini. Ctrl A untuk pilih semuanya, Ctrl C untuk copy. Oke. Ctrl A untuk pilih semuanya, lalu Ctrl V untuk paste, dan voila, sudah jadi. Ini bisa kita sinikan, enter, enter. Mungkin ini agak kita kesanakan ya, biar gampang. Oke, copy. Oke, sama. Oke, tinggal satu paragraf lagi, balik ke sana. Ctrl A, Ctrl C. Down, Ctrl V. Oke, sudah jadi. Ini biar rapi, kita untuk ekor G-nya kita kebawakan sampai ke grid. Jadi kita harus nurut banget sama grid. Oke, sudah beres. Tinggal kita kasih harga. Nggak kelihatan. Harganya ini aku pakai brush aja. Di sini aku plus layar, tambah layar, lalu ini ada brush. Lalu untuk membesarkan brushnya pakai Kurawal. Ke Kurawal, besarkan. Lalu untuk warnanya hijau tadi saya ambil dari si daun ini. Kita pick color pakai ini eyedrop. Kita pick colornya. Kita sudah dapat ini indikatornya ya. Kita brush lagi. Di sini kita tempelin aja kebesaran kayaknya. Jangan lupa ada di tepi biar rapi ya. Itu harga satunya, mungkin komposisinya yang pas ada di sini. Nanti kalau komposisinya nggak pas, kita lagi. Lalu untuk teksnya, di sini. Oke. Tinggal kita tambah harganya. Ini RP 5.000. Warnanya ada di sini, nggak kelihatan. Oke, warna hitam. Lalu dari reguler kita bold, pilih bold. 500 dong, kurang 01. Oke, 5.000. Kita balik ke sini. Kita bisa tarik seperti ini. Kita paskan di tengah-tengah dari buletannya,
Habis itu kita duplikat dengan cara ALT, tarik ke sini. Oke. Lalu kita klik 2 kali buat ngedit tulisannya jadi 4.500. Oke. Have done. Gimana? Kita udah bisa bikin poster kayak Fanta dengan cara yang sangat sederhana dan nggak sampai berjam-jam, guys. Bagus banget ya Photoshop ya. Oke. Sekarang coba kita buat di Canva-nya. Gimana nih perkenalannya? Oke. Langsung saja kita buka di Canva. Oke, guys. Ini adalah tampilan jika kita milih masuk ke Canva. Ini kebetulan aku belum pro ya, jadi nggak Canva Pro, benar-benar Canva yang gratis, tis, lalu masuk ke template, lalu aku cari untuk poster. Nah, ini kita kasih gambaran sederhana aja. Kita ada proyek event sebuah apa ya, lupa aku. Oke, ini aku udah seneng sama ini, misalnya seneng sama template ini. Oke, tadi kebetulan udah aku coba ya, sama di sini. Nah, ini dia template yang aku cari. Nah, kebetulan ini kasusnya kita disuruh buat poster event. Setelah kita tadi udah praktek contoh gimana poster produk, misalnya kita mau jualan nih, untuk poster produk kita seperti itu caranya biar menggoda-menggoda. Nah, ini kita coba praktek buat poster event di era pandemi yang kita cukup kebutuhan primer kita sebagai seorang desainer. Jadi poster eventnya nanti jadinya seperti ini. Oke, seperti ini hayalan saja. Karena event, jadi saya kasih logo, aku bingung pakai logo apa, jadi pakai logo organisasi ini aja yang menyelenggarakan acara ini, di Indonesia. Bayangin aja punya program seminar bisnis gitu ya, lalu temanya itu peluang tanaman hias di era pandemi. Nah, maka dari itu kita pakai template ini biar menyenangkan. Nah, jangan lupa foto pematerinya, lalu alamat-alamatnya, pakai icon-iconnya. Nah, ini seperti yang aku tadi sempat ngomong nggak ya? Kalau oh ya, Unity, tentang bab Unity. Nah, ini untuk icon-iconnya ini usahakan sama semua kayak gini, guys. Jangan sampai kalau kita pakai icon-icon buat yang icon-icon seperti ini nanti ada yang merah, ada yang biru, ada yang style ini, style itu. Nah, gitu kalau jadi bingung. Jadi harus satu style seperti ini. Nah, ini menurutku udah kawin antara karepku, yaitu karepku desainer mau buat poster event dengan desainer template di Canva ini. Ini kan cuma sebatas kayak quotes ya, quotes, dan tidak ada ornamen-ornamen yang kayak ada logonya, ada ininya, nggak ada grafis-grafis tantangan kayak gitu. Dan kalau kita disuruh untuk membuat poster event, tentunya harus ada link lah, harus ada foto lah, harus ada logo lah, dan itu semua bentuknya aneh-aneh, dan kita ditugaskan untuk menyusunnya menjadi sebuah komposisi yang baik. Seperti itu. Jadi, ya ini sebuah tantangan ya. Oke, coba kita buat ya. Gampang banget. Aku backup dulu seperti ini. Lalu langsung saja karena ini di atas, jadi ingin ini tadi buat judulnya ya. Kita mau ini dulu. Pisahkan dulu, ungroup. Pakai bahasa Indo lagi. Kadang bingung ya guys, sudah biasa di software-software itu pakai bahasa Inggris, lalu tiba-tiba di Canva pakai bahasa Indo, jadi ada aneh. Ini seminar bisnis ya, seminar, nah remote ya. Bentar. Seminar bisnis, Ctrl A untuk pilih semuanya, lalu di sini enak banget, tinggal gini aja, nggak usah pencet lalu milih ke bawah, nggak usah, kita tinggal nambah kayak gini, enak banget di Canva. Oke, lalu
Ini aku ganti ya guys, dari yang seharusnya itu pemeran utama tadi kita udah bahas, untuk apa tadi istilahnya ya, point of interest-nya itu dari yang template-nya itu ada di bersikaplah baik kepada semua orang, yang font-nya ini sangat script, aku mau ganti jadi rada serius, jadi untuk point of interest-nya itu seminar bisnisnya. Nah, ini karena kurang besar, ini di sini gimana ya? Ini jarak huruf. Kayak gini kan tuh, enak banget kan, tinggal gini. Instan banget gitu, tool-toolnya tuh gampang dipahamin. Nah, kalau Photoshop buat kita yang baru belajar itu cari tool ini ada, tapi agak jelimet, Nah, kalau di Canva ini buat kita mainin kayak gini tuh gampang banget, gampang dipahamin. Oke. Lalu ini tadi apa, lupa. Peluang tanaman hias di era pandemi. Judul kapital ya, di era pandemi. Salah guys, aku masih eling kok pelajaran bahasa Indo UN. UMI kan ya. Dan lalu kita kecilin kayak tadi, gampang banget. Ini. Lalu lebih kecil ya daripada senior bisnisnya, karena kita maunya yang jadi peran utama itu si seminar bisnisnya, bukan si peluangnya. Ini aku nyontek ya guys, biar cepet aja. Tadi udah tak siapin. Kontrol A. Nggak apa-apa sih. Kita pengen pakai ALT biar ke tengah. Seperti ini. Lalu ini kita duplikat sama ALT juga. Ini Canva ini jadi mirip-mirip sama Adobe. Jadi untuk duplikat, ALT geret itu udah duplikat, ALT geser itu udah ke tengah. Iya, jadi mirip-mirip sama Adobe. Kalau di Inkscape beda. Ini tadi identitas organisasi. Kontrol A, kita kecilin. Kecilin banget, lalu di sininya kita normalin. Oke. Yang kecil kayaknya. Sebentar aku masukin logonya biar bisa kira-kira. Tadi aku udah unggah di sini. Oke. Nah, untuk menyusun logo ini juga butuh paste. Habis NU, lalu UNESA. Oh ya guys, jangan lupa ya, kita juga harus belajar hierarki ini, karena biasanya sebagai desainer kita agak acuh sama itu ya, redaksi. Jadi untuk urutan logo ini, misalnya kita apa ya, kita mengetahui hal-hal seperti itu, nggak mengandalkan bos kita untuk kasih arahan, ini nanti jangan lupa ya, ini diurutkan dari kanan ke kiri, ini. Kalau kita udah mandiri, kita tahu urutannya ya, nggak apa-apa, itu kayak jadi poin plus buat kita gitu. Lalu IPNU dulu baru IPP, cowok dulu baru cewek. Kalau di HMJ juga harus urut kan ya, kalau di organisasi sekolah juga harus urut. Ya ini ngomong-ngomong, ada anak sekolahan nggak ya di sini? Apa mahasiswa semua? Oke, kalau dari sini udah rapi, tapi coba kita zoom. Sama Control Plus, kayak Photoshop, kayak Adobe, AI juga. Jadi keywordnya di Canva ini mirip sama mereka. Nah, ini tadi yang aku maksud guys. Tuh,
ada ungu-ungu gini. Jadi support banget buat kita bikin grid. Aduh, otomatis banget ya sih. Seneng banget jadinya itu. Oke, lalu tinggal kita jarak antara ini dan ini. Kita samain jarak antara sini dan sini. Biar tadi kena ya, apa ritmenya tadi. Kita belajar tadi pagi, ritme. Kita terapin sekarang. Oke, dan ini jangan sampai nabrak gini, karena nanti biar bisa bernapas. Jadi kita penisorkan. Penisorkan. Kita kebawain. Aduh, kepilih semua lagi. Oke, biar bisa bernapas ya. Kontrol min. Oke, ini kayaknya belum. Grup aja. Nah, tuh ada garis yang menunjukkan tengah-tengah tuh. Manjain kita banget gak sih? Gak usah ngukur-ngukur. Kita udah tahu yang tengah di mana. Ini kayaknya aku mau kecilin lagi. Segini. Ini sama panjangnya segini, lalu ini ujung kaki A juga ketemu sama ujung kakinya dari segitiga. Jadi biar rapi. Tadi biar ritmenya dapet. Oke. Lalu ini biar bisa bernapas. Jarak antara sini ke sini juga kita samain. Mantap. Berapa lagi nih? Itu. Ini tadi aku udah download. Waduh, kok nggak ada? Ini kayaknya nih, loadingnya nih yang... Oh, bukan. Ini logo menit. Ini kayaknya nih. Oke, ini tadi aku download di unsplash.com. Buat teman-teman yang belum tahu unsplash.com itu adalah ini ya. Ini website penyedia foto bagus-bagus banget buat kebutuhan desain kita, dan ini free. Jadi kita mau jual desain tapi bahannya itu dari unsplash.com, ini halal guys. Gampangannya halal, nggak copyright gitu. Tapi jangan kalau kita download foto ini lalu kita jual fotonya, jangan seperti itu. Tapi kalau kita mau bikin ini untuk desain-desain kita, kebutuhan desain-desain kita, boleh. Karena ini gratis dari unsplash.com dan banyak banget. Jangan lupa keywordnya pakai bahasa Inggris biar banyak yang keluar. Tadi aku udah download. Ini Bapak ini ya pantas ya buat Bapak pecinta alam gitu, pecinta tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi aku download. Udah, ini kemana tadi? Di sini ya. Di sini. Enggak, di sini. Oke. Nah, ini kayaknya bagus ya kalau kita ambil bapaknya aja, tapi di Canva nggak bisa guys, harus pro. Kalau mau ini menghapus latar belakang harus pro. Kebetulan ini aku gratisan ya, jadi nggak bisa. Oke, kita manipulasi aja. Kita pakai crop aja, kontrol, lalu sampai sini. Jangan lupa disamain ini baunya. Aku gedein ya. Bentar, loading. Sopan beli permen, Ra. Sopan beli permen. Beli permen. Aku main banget permen. Aduh, loading. Oke, kita coba dari awal. Oke, rusak. Bentar, udah aman. Kayaknya aku mau reload dulu, guys. Reloading. Coba sekali lagi deh. Oke, kita tunggu dulu. Ini kelemahannya kalau kita buat di website online ya, aku pernah pengalaman itu udah banyak banget tahapnya, ternyata aku tiba-tiba nggak nyadar kalau aku lagi offline karena sinyalnya mati dan itu nggak kesimpan. Wah, nangis gak sih? Ya nggak apa-apa sih nangis ya, nggak apa-apa, nangis aja kok, nggak boleh. Oke, sampai mana tadi? Oke, sampai ambil si Bapak pemateri, unggahan.
Oke, sudah normal. Nah, ini kita samakan antara space ini dan space ini. Kontrol, kita sinikan. Oke, kira-kira. Oke, kalau udah sama, udah seimbang, kayaknya kurang dikit lagi deh. Oke, lalu kita kecilkan. Aku nyontek aja ya, biar cepat. Tadi rumusnya kayak gini. Jadi yang kita gunain nanti untuk yang bawah, ini untuk yang kita gunakan di sini. Sinikan dulu. Oke, klik 2 kali, apa aja nih? Ini tadi Google Meet-nya ini aku ngarang, jadi ini link-linkan aja. Mungkin aku copy paste aja. Control. Sini klik 2 kali, semuanya Control V. Udah, ini masih rata, Kak. Rata. Rata apa nih? Rata tengah. Kok lupa? Control A, lalu kita kasih di sini. Oke, sudah di sini. Kita geser ke sini. Jangan lupa ini dikencengin. Tuh udah metu gridnya sendiri guys, pinter banget sih dia. Oke, lalu kita butuh untuk icon-iconnya. Ini tadi aku putusin buat upload karena aku cari di sini di elemen ya icon Google Meet. Google Meet itu nggak ada guys. Jadi masih ada icon yang lama dan ada yang terbaru ini tapi pro. Jadi sayang sekali. Jadi kita download PNG dari internet lalu kita drop sini. Oke. Kecil. Paste. Sini, nanti kita rapiin kayak yang logo tadi, kita susun-susun aja dulu. Lalu di sini ada satu, artinya ini adalah kalender. Kita cari coba di sini. Dan enaknya Canva ini sudah bisa buat bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu udah paham dia. Cari yang free, ini kayaknya kita madhab style. Style untuk icon ini coba kita pakai flatline design ya. Ini. Lalu untuk jam. Oke, ini. Nanti kita custom warnanya biar seragam semuanya. Lalu telepon. WhatsApp aja WhatsApp. Ini untuk CP. WhatsApp. Oke. Mungkin kita pakai yang ini. Oh, alhamdulillah bisa di custom warnanya. Ini bisa di custom nanti. Jadi bisa use. Oke. Kita besarin Ctrl plus. Ukurannya, ritmenya dapat rapi, komposisinya like this. Udah otomatis ada grid-gridnya. Tuh garisnya. Jadi kita udah tahu kalau itu sudah satu napas. Dapat unity. Mantap. Jangan lupa spasinya juga disamain antara ini, dan ini. Biar rapi. Oke. Kita pilih warna. Di sini aku mau nyamain sama hijaunya Google ini. Foto warna, lihat semua. Nah, ini dapat. Terima kasih Canva. Sangat mudah sekali untuk pick color seperti itu. Kalau di Photoshop tadi kita harus pakai eyedrop. Kalau di sini kita bisa milih seperti ini untuk menyelaraskan kita ini. Jadi warnanya itu bisa menyatu karena disambung-sambungin dari elemen sana ke elemen sini. Seperti itu. Ctrl minus. Kita buang yang merah ini karena nggak berguna. Tugas kita, oh ini merahnya masih berguna guys buat nama bapak materinya.
apa tadi? Bersama Pak Kebun. Ctrl A, Ctrl C. Nah, untuk point of interest tadi kita terapkan di sini juga. Pak Kebunnya ini sebagai point of interest dari bersama dan pemerhati bisnis. Jadi kita besarkan, bisa kita pilih untuk Pak Kebunnya saja. Kita plus di sini, lalu kita bold. Lalu karena ini kayak terlalu benggang ya, nggak akor apa ya. Jadi kita pilih semuanya, lalu spasinya kita custom di sini. Sorry, maaf, bukannya ini. Dari baris. Oke. Kalau di Microsoft Word itu nggak bisa sefleksibel ini ya guys, malah bakas Microsoft Word. Tapi Microsoft Word enak juga buat layout guys, kalau layout majalah gitu, sedikit menyinggung aja sih. Kan buat layout yang bahan tulisannya kita kecil ya, kalau bahan tulisannya kita banyak kayak bikin majalah itu bisa di Microsoft Word. Pokoknya desain itu kita ada ide, tool apa aja bisa dipakai. Oke, kita samakan ini garisnya sini sampai sini. Ini kira-kira aja seperti ini. Lalu fotonya ini kita samakan di sini biar nanti kayak ada kotak seperti ini. Dari sini ke sini ke sini. Ini kayaknya kurang besar dikit. Karena P-nya kita kencengin untuk sini. Oke. Grid itu penting ya guys biar rapi. Sudah ada kayak garis bayangnya belum? Udah ya kayaknya. Oke, lalu yang terakhir kita pakai sosmed media. Untuk poster acara biasanya default-nya kan ada gitu buat ngunjunginnya. IG-nya oh nggak pakai APT. Event IPPNU Inesa. Kita pakai space aja buat nanti YouTube-nya. Sampai ke bawah, jadi kita Ctrl A, Ctrl Alt, lalu kita kecilin, dan bisa besar nanti karena ini cuma elemen pendukung, jadi jangan sampai ini jadi poin utama, karena poin utama kita ada di event, bukan di sosial media. Kecil aja. Oke, lalu kita cari Instagram. Sini. Oke, langsung ada yang flat light design kayak yang di atas tadi. Bahagia banget. Oke, lalu untuk YouTube. Ini kali ya, bisa nggak ya? Bisa di custom ya. Oh bisa, merahnya bisa di custom. Kita berusaha untuk baurin ini icon sama tulisannya ini, jadi kita samain besarnya guys, biar nggak terlalu. Jadi kayak dia itu tulisan aja. Icon yang menyamar jadi tulisan. Paham nggak sih kayak gitu? Lucu banget gak sih? Dia menyamar jadi tulisan. Oke, sebentar ini belum kenceng ya ampun. Bentar. Oke, datang. Oke, mantap, nice. Ini kita hijaukan. Tadi mana dokumen? Sama dokumen. Oke, yang YouTube juga. Oke, perfect. Wah, rapi sekali. Oke. Kontrol nggak bisa, kontrol 0 nggak bisa. Oke. Biar bagus pengapatannya, kita coba bandingin aja. Oh ya, kurang ke bawah. Jadi ini biar sama antara space atas dan space bawah, kita ke bawain aja.
Udah, biar sampingnya ini sama. Jadi kita ke sini. Oke. Coba kita banding-bandingin dulu, lihat-lihat dulu. Udah gak ya? Yang atas nih, segini garisnya, jaraknya, ini segini. Oke, have done. Aku udah puas. Nah, setelah desainernya misalnya aku udah puas kayak gini, kita bisa acc-kan guys ke ketupel kita atau ke bos kita. Nah, nanti ada feedback-feedback, kita bisa prosesnya seperti itu. Oke. Untuk dari aku mungkin itu ya, Pas moderator. Jadi kita udah praktek mulai dari tadi di Photoshop, kita udah praktek buat pamflet untuk yang di UMKM, untuk produk misalnya kita buat jualan, lalu ini untuk kita udah praktek untuk menyamakan, mengawinkan ide kita sebagai desainer yang mengunjungi Canva dengan desainer template-nya, seperti itu. Ya, bagaimana? Oke, terima kasih Mbak. Luar biasa dan cukup efektif sih. Dan cepat juga buat Ya, desainnya. tentu saja. Nah, apakah udah cukup itu Mbak buat penyampaian materi ya? Sudah cukup. Oke, baik kalau gitu langsung saja untuk sesi selanjutnya, yakni itu tanya jawab bagi peserta. Monggo bagi yang pengen tanya bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Nah, ya banget nih. Ayo nih tanya jawab kayak tadi pagi. Wah, rame banget. Ya, ayo. Udah bentar izin ada adzan. Oke, jangan lupa. Buat seluruh peserta nih, coba ya dicek ini apakah masih ada orangnya. Buat rekan Ahmad Nazril Nurul, cek apakah bisa mendengar suara saya. Ya, gitu. Gimana ini rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam sesi 2 ini? Ada. Halo, apakah ada rekan? Ada sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk hasil yang kita desain tersebut menjadi lebih baik? Tidak apa ya namanya? Tidak. Mohon maaf rekan, suaranya Mana? terlalu kecil, kurang keras. Terlalu kecil. Oh. Iya. Yang saya tanyakan untuk mendesain tersebut, bagaimana agar hasil tersebut bisa sempurna? Apa melalui kayak JPG atau yang lain? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Mungkin Mbak Nia bisa langsung jawab. Ya, juga nggak apa-apa. Oke. Untuk ekspornya Mas ya. Oke. Untuk format ekspornya. Karena kita lihat dulu itu ya, untuk ekspor itu kita sesuaikan dulu sama kebutuhan klien kita nih. Misalnya ini untuk
konteks kasus ini nih, ini kan untuk publikasi tanpa dicetak ya, jadi kita bisa ekspornya itu PNG kalau saranku, karena PNG itu kualitasnya lebih bagus daripada JPG. Tapi kalau JPG ada aja itu udah cukup. Nah, beda lagi kalau misal kita agak meloncat ke misalnya desain kemasan mungkin ada kebutuhan. Nah, itu kita bisa pakai format untuk kliennya itu biasanya untuk JPG saja itu tidak cukup. Jadi kita harus memberikan dia itu format, misalnya kita garap membuat desainnya itu di Inkscape, jadi kita bisa kasih mentahan .svg-nya. Lalu untuk kalau kita buatnya di Corel itu kita bisa kasih .cdr-nya gitu. Jadi bergantung kebutuhan sih gitu. Apakah menjawab atau mau Mas Nazril ini ada Mas Nazri ya? Ada apa untuk kasus khusus gitu yang ekspornya itu bagaimana yang baiknya gitu? Ya, tadi sih sudah masuk. Jadi gini, setelah diekspor menjadi JPG atau PNG kan, hasil itu bisa maksimal. Tapi kalau kita ekspor lagi ke misal ke media sosial WhatsApp, itu biasanya pecah-pecah. Gimana? Oke. Ya, itu memang kelemahannya aplikasi WhatsApp ya. Jadi kalau saya sebagai desainer ya untuk ke WhatsApp-nya itu biasanya kalau di kepanitiaan desainer tuh jadi PDD gak sih? Gak sih? Biasanya kalau desain-desain gitu. Jadi share di WhatsApp-nya itu pakai dokumen. Ya, dokumen lalu pilih JPG-nya, lalu desainnya itu nggak pecah. Seperti itu. Nah, bisa juga itu antisipasi ya, saking banyaknya di share sampai ke kompres pecah banget nggak bisa dibaca, itu udah kita nggak apa-apa deh share lagi, ini guys pamflet yang terbaru, share ini aja yang masih bening gitu. Kalau misalnya rusaknya udah parah. Saranku sih Mas. Apakah menjawab? Terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas. Ya, sama-sama. Oh ya, ini ada di chat aku lihat ada Mas Nasir Sayyid Nurul Hakim, outro. Ya, wah ya, ya outro namanya tadi YouTube akhirnya. Terima kasih. Emang susah menghafal istilah. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing-sharing juga gak apa-apa. Masih ada kan ya, Mas Moderator, ini waktunya? Ya, masih ada, Mbak. Ada. Mungkin dari siapa ini ya yang langsung aja saya tunjuk. Oh, ini ada yang di kolom komentar. Dari Khairona. Oh ya, dari Khairona, dari Winsa. Pertanyaannya, saya mau tanya. Yang saya tahu kalau editing ada JMYK, ada RGB. Nah, lebih baik yang mana ya? Seperti di dunia ini semuanya itu ada baik di tempatnya dan ada nggak baik di tempatnya, kayak Canva dan Photoshop tadi juga ada kelebihan dan kelemahannya. Sama juga kayak CMYK dan RGB ini ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau kita mau mendesain sesuatu yang mau dicetak dalam artian di print atau dicetak, itu kita pakai pengatur warna yang CMYK. Lalu kalau kita bikin desainnya itu untuk di device aja, untuk di dunia maya aja, seperti misal poster ini nih kan nggak usah dicetak ya, poster kayak gini di share aja, apalagi eventnya online kan nggak mungkin juga dicetak, jadi kita pakai RGB seperti itu. Atau kita lagi desain web nih, itu juga RGB seperti itu, Mbak Hoirana. Apakah menjawab? Terima kasih, Mbak. Ya, Iya, sama-sama. dapat love juga itu. Terus penanya yang selanjutnya, Mbak, dari Anissa Nidatul dari UNESA. Pertanyaannya, mohon maaf izin bertanya, Kak, untuk Photoshop kan berbayar ya. Nah, biar kita punya aplikasinya bagaimana ya, Kak? Apakah bisa dengan link yang ada di web-web?
Kalau boleh tahu Kakak download-nya di mana ya? Lalu untuk Windows 7 bisa menggunakan Photoshop tipe berapa? Mm-mm. Oke, aku jawab setauku ya. Jadi dulu aku pernah untuk sepengalamanku ini, jujur aja aku untuk install seperti itu aku punya kekurangan, jadi sedikit sedikit kesulitan juga untuk download aplikasi yang untuk nge-crack itu aku belum pro di situ untuk nge-crack nge-hack gitu. Jadi aku minta bantuan ke temanku. Jadi kalau sepengetahuanku temanku itu downloadnya itu di Bagas 31, kalau nggak di Bagas 31 itu di, sebentar deh, aku cariin ya. Aduh, apa deh namanya, lupa. Bentar ya. Aduh, penasaran nih. Website Iya, Mbak. download, website download aplikasi. Biasanya jalan tikus. Jantikus, Jantikus. Ini Photoshopnya ini aku kebetulan minta ke temanku yang udah bisa download. Lalu aku nah ini udah bisa bacanya Hyakumi. Pasti ada yang kenal gak sih Hyakumi, bener gak? Hyakumi. Coba aku browsingkan. Salah nggak ya? Begini. Ini Jantikus yang tadi disarankan sama Mas moderator ya. Kalau aku ini kebetulan di, ya aku kalau nggak salah ya aku. Nah ini ya aku pakai K. Ya nggak sih? Namanya anime. Oke, mungkin dari peserta ada yang bisa bantu aku, boleh banget komen di kolom komentar. Bagas 31 ada. Aku dulu pernah sempat bisa nge-crack yang Adobe Premiere itu dari Bagas 31 bisa. Lalu untuk selanjutnya ini ada teman-temanku yang ya aku gitu kalau nggak salah. Lalu tadi ada dari Mas moderator Jalan Tik. Jadi saranku cari teman aja yang bisa lalu minta begitu. Lalu ada tadi yang belum aku jawab, apa ya tadi ya selain websitenya. Jadi kita itu kan berbayar, tapi kok bisa punya aplikasinya, yaitu nge-crack deh. Nge-crack itu bahasa kasarannya itu kayak apa ya, membobol gitu. Jadi ya jadi gitu, karena kita masih mahasiswa ya, buat belajar nggak apa-apa, biar pengetahuan kita itu nggak nyendet dengan keterbatasan biaya, jadi kita bisa belajar terus, kita bisalah nge-crack dulu gitu, seperti itu. Tapi untuk kalau kita udah kerja ya kita usahain buat beli aplikasinya gitu. Tapi untuk belajar ya kita gak apa-apa nge-crack dulu dengan bantuan teman. Kalau nggak bisa nge-crack sendiri, bantuan teman, tanya-tanya seperti itu. Jujur aja aku kalau masalah nge-crack juga masih keterbatasan, jadi aku cari teman yang bisa nge-crackin aku seperti itu. Mungkin kakak panitia ini ada adik tingkat aku, Laili itu juga dulu masih ahlian dia buat nge-crack daripada aku, jadi aku minta tolong ke dia seperti itu. Buat belajar semuanya harus ditempuh ya, ya guys ya, itu menurutku. Jadi seperti itu. Lalu untuk Windows 7 bisa Windows 7
Bisa, bisa. Seperti itu. Apakah menjawab, Mbak Anissa? Pokoknya semangat aja buat belajar, nggak apa-apa. Losin aja semuanya. G, sami-sami. Kok nggak ketemu ya? Ya, aku malah penasaran ini aku. Ada pertanyaan lagi kah ya? Oh, mungkin aku. Mohon maaf, ada pertanyaan lagi. Kan mohon maaf kalau berisik ya, karena ada juga. Oke, mungkin aku bisa lanjutin karena ada ini udah selesai di aku. Kita kayak terpisah jarak. Jadi, Iya, Pak. kamu di mana sih? Aku di Gresik. Kamu di mana sih? Kalau aku di Mojokerto, Mbak. Mojokerto ya. Ada dari Mbak Eka. Mbak Eka dari PKPT ITSNU Pasuruan ada pertanyaan, kenapa harus pakai aplikasi Canva, sedangkan Canva ada batasan dalam penggunaan fitur, seperti fitur Canva Premium. Banyak juga aplikasi desain lain seperti Pixel Lab, PixArt, dan lain-lain yang dapat leluasa untuk mengekspresikan desain kita. Terima kasih. Ya, ini jadi ini rahasia panitia sebenarnya. Kalau kenapa di pelatihan kali ini kita harus pakai Canva, soalnya itu ide dari panitia sih. Jadi kan Canva itu sudah sangat sangat populer gitu ya. Jadi ya aku nurut aja. Kalau boleh jujur di HP aku nggak ada Canva, tapi di HP aku punyanya itu PixArt. Ya benar banget, setuju sama Mbak Eka ini. Kebetulan kita sama PixArt. Jadi aku juga pakai PixArt buat editornya. Banyak juga fasilitas di situ, bisa ngegambar lalu kasih 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 efek-efek mirip sama Photoshop, bisa itu malah powerful. Seperti itu. Tapi kelebihannya di Canva tadi, template-nya banyak banget seperti itu. Jadi setiap aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal kita cocokin sama kepribadian kita atau kebutuhan kita atau nyamannya kita itu di mana sih. Nah, gitu. Kembali lagi ke nyamannya kita di mana gitu aja kalau pakai aplikasi. Ya, PixArt juga ada kan ya premiumnya. Kalau Pixel Lab aku belum pernah coba karena ya masih nyaman di PixArt. Itu menurut kenyamanan kita aja sih, Mbak Eka. Kayak nama teman dekat aku namanya Eka. Apakah menjawab ya? Ya, nggih sami-sami. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Mbak. Ya. Dari Said Nurul Hakim dari Universitas Telkom. Maaf, Kak ingin bertanya sebelumnya, Kakak pernah mengalami file korup atau file error sehingga tidak bisa dibuka, padahal project yang Kakak buat belum di-save. Kira-kira Kakak melakukan apa saja untuk mengatasi masalah itu? Korup ya? Sebentar, aku masih asing sama bahasa korup. Coba baca lagi ya. Tanya sebelumnya, Kakak pernah mengalami file korup enggak? Atau file error sehingga tidak bisa dibuka padahal project yang Kakak buat belum di-save. Kira-kira Kakak melakukan apa aja untuk mengatasi masalah itu? Kalau korup ini gimana? Mungkin bisa dituliskan di bawah. Untuk sementara ini pemahamanku itu belum ke-save ya, belum ke-save tapi aplikasinya mati gitu tak maksudnya korup itu. Nah, kalau kayak gitu, aku biasanya ya buat ulang aja gitu. Kalau filenya error itu belum pernah. Biasanya kalau file error itu kayak berpindah aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya ini biasanya terjadi di itu antara AI dan Inkscape itu kan sama-sama vektor ya, tapi nggak bisa dibuka karena filenya beda. Jadi kalau aku transfer di situ itu biasanya agak benahin dikit gitu. Karena formatnya beda sih gitu. Korup itu kayak error Kak, filenya ada tapi nggak bisa dibuka.
apa ini, eh, belum pernah deh, belum pernah. Karena kan kalau kita buat di device kita sendiri ya, kita buat dari awal, lalu kita save sendiri, lalu nggak dari file orang, itu kan nggak masalah. Sampai sini aku belum pernah menghadapi seperti itu. Ini foto-foto AI sih, kalau AI itu ya harus, misalnya nih dalam file itu ada JPEG, misalnya JPEG namanya itu 123.jpg. Nah, di foldernya kita itu nggak ada di folder apa sih, di luar file itu kita nggak punya gambar itu. Nah, itu mengakibatkan nggak bisa dibuka sih, tapi itunya nggak tampil, gambarnya di dalam dalam file AI-nya itu nggak tampil. Permasalahannya itu sampai sekarang kayak gitu sih aku. Kalau kayak filenya rusak, belum pernah. Aduh, kasihan. Aduh. Ini mah namanya apa, suka duka dalam mendesain, ini pasti banyak air mata yang menderai di perjalanan kita ini pasti. Mungkin ada virusnya kali ya laptopnya, atau gimana, atau coba pakai, ya ya Kak, kayak kayak ada filenya tapi isinya nggak ada, tinggal nama aja. Aduh, aduh, sedih banget, sumpah. Mungkin bisa coba aja sih, aku urun ide aja, nanti mungkin bisa ditanyain ke teman-teman yang udah pernah berpengalaman, atau ini di forum ini kan ada 36 peserta ya, mungkin ada yang pernah pengalaman juga, langsung bisa share di sini, kita bantu diskusi-diskusi mumpung waktunya masih ada. Iya, saranku mungkin uninstall aplikasi itu, lalu download di website lain, karena kata teman-temanku, untung-untungan juga kita download aplikasi bajakan itu, untung-untungan ada yang bagus, orang ngebajaknya ada yang bagus, ada juga yang nggak begitu bagus gitu. Katanya sih kayak gitu. Gimana Mas Irun? Kalau aku mengasikmu ada dengan marah-marah, lalu garap lagi dari awal, ya benar. Gimana Mas Iruni? Ya, mohon sabar ya, ini ujian. Redam kesabaran ini Mas Irul ini. Ya, sepasti itu. Cowok paling sabar yang pernah aku kenal. Ya, semangat buat kita semua. Pasti duka-duka seperti itu ada. Nggak apa-apa, nangis, marah juga nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Oke, ada lagi nggak ya pertanyaan? Mungkin cukup itu, Mbak. Karena ini sesinya sebenarnya udah habis. Oke, sudah habis. Oke, iya. Oke, sebelum kita akhiri, berikut akan saya bacakan untuk penugasan pelatihan desain pada hari ini. Ya, yang pertama, membuat desain poster menarik dengan aplikasi yang telah dijelaskan pada materi. Yang kedua, upload di IG pribadi dengan men-tag IG PKPT IPNU IPPNU UNESA dan menyertakan hashtag PKPT IPNU IPPNU UNESA, hashtag pelatihan desain PKPT UNESA 2021. Nah, untuk deadline-nya pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 23.59. Ya, ini bagi peserta, ada 2 peserta nanti yang akan mendapatkan reward dari panitia dengan desain poster terbaik. Jadi, mohon untuk seluruh peserta untuk mengerjakan tugas ini juga, ya karena ini nanti akan kita nilai dan kita reward bagi teman-teman yang memiliki desain poster yang bagus.
seperti itu. Ya, sebelum ditutup Mbak Ilmantul Agnia, mungkin ada closing statement nih bagi peserta pada pelatihan hari ini, biar lebih semangat dalam desain, biar lebih semangat dalam belajar grafis tentunya, Mbak. Quotesku adalah satu buat diriku sendiri dan buat kita semua, karena di sini adalah kita itu pekerja seni ya. Ya, ada cara cara tadi proses design thinking yang membutuhkan logika dan otak kiri untuk kita berpikir, tapi tetap aja kita otak kanannya juga harus moodnya harus tinggi, harus berimajinasi terus. Jadi untuk segala keadaan biar kita moodnya itu terjaga dan bisa terus bersemangat dalam setiap hal. Kalimatnya adalah tetap semangat dan selalu ceria. Itu dari aku ya. Jadi semangat buat teman-teman melakukan hal apapun itu. Oke, terima kasih Mbak Nia atas materi yang telah diberikan pada pelatihan desain ini. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari ini bersama-sama semoga dapat bermanfaat, bisa memacu semangat kita untuk terus berkarya meskipun di era pandemi seperti ini. Ya, kita harus tetap produktif karena di pandemi seperti ini kita juga dituntut dengan perlahan tanpa kita sadari untuk mengikuti pergerakan zaman tentang digitalisasi mengenai poster dan sebagainya seperti itu. Mungkin saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam pelatihan pada hari ini. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC, kepada rekan Nita Zainita. Halo rekanita Zainita. Ya, rekan Irul. Oke. Untuk tempat, untuk waktu saya kembalikan penuh ke MC. Terima kasih kepada moderator Muhammad Khairul Razikin dan juga pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Rekanita Ilmantul Agnia, atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara, yakni acara penutup atau doa. Kepada yang bertugas, rekan Fadli, disilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih atas waktunya rekan Zainita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما صلى عليه وعدد ما لم يصلى عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء بسر الفاتحة. Amin, amin. Terima kasih disampaikan untuk rekan Fadli. Sekedar mengingatkan kepada peserta untuk melakukan presensi sesi 2 yang ada di room chat. Apabila sudah, saya sebagai pembawa acara pada acara pelatihan desain PKPT IPNU Indonesia pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga berterima kasih kepada panitia serta peserta pada hari ini acaranya lancar dan juga menyenangkan. Dan jangan lupa untuk terus kepoin IG dari PKPT IPNU Indonesia, akan ada acara-acara selanjutnya yang akan lebih menarik daripada ini. Pokoknya pantengin terus supaya nggak ketinggalan info. Sekian dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada sesi foto nggak ini ya? Betul. Konsumsi. Konsumsi. Ya, ayo bagi seluruh peserta yang bisa on cam dulu. Terima kasih ya Mungkin kepada bisa. ya. Diberi aba-aba, rekan. Ya. Yes. Biasa Kamu. kasih semangatnya, aku jadi tambah semangat teman-teman. Makasih banget antusias kalian bikin hawanya jadi semangat. Hari Minggu padahal waktunya istirahat, tapi masih semangat menuntut ilmu. Oke, saya bapak ya untuk foto 1, 2, 3. Lagi-lagi untuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada rekan kita dan semua yang telah gabung pada pelatihan desain pada hari ini.